ada 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan laporan sore tadi ke Bawaslu oleh TPN, yaitu bahwa memang inti dari pemilihan presiden itu ditentukan oleh pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan ada simulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menurut pemahaman kami kenyataannya itu ada penyimpangan, ada pelanggaran yang kalau tidak dibantah dan kalau tidak diproses maka bisa menjadi persoalan serius, karena kita menganut azas dalam demokrasi konstitusi kita, one person, one vote, one value. Jadi satu suara itu, satu orang, satu suara, satu nilainya itu. Jadi misalnya, yaitu ada simulasi secara konvensional, contoh misalnya 93, 01, 02, 93, kemudian 03 juga 93. Tapi kalau di input secara dalam aplikasi KPU itu menjadi ada perbedaan signifikan, itu baru satu tempat. Jadi misalnya 01 tetap 93, tapi 02 menjadi 97 atau 95, 97. 02 justru turun dari 93 menjadi 92. Itu menjadi contoh yang secara serius memiliki dampak terhadap kualitas pemilu kita. Karena kita menganut azas pemilihan umum bersandar berbasis pada kejujuran. Nah, persoalannya adalah ini tidak hanya menguntungkan pasangan tertentu dan merugikan pasangan tertentu, tapi panggilan nurani TPN hadir yaitu dalam rangka untuk menyelamatkan hak-hak konstitusional rakyat. Karena yang rugi adalah rakyat. Sesungguhnya rakyat tidak menentukan pilihan, tidak menjatuhkan pilihan, tapi bisa dimanipulasi menjadi bertambah. Di situ panggilan nurani TPN untuk merawat Pilpres ini menjadi tetap berbasis pada pemilu yang demokratis, jurdil. Itu pesan moral yang kami sampaikan. Hasil formulir C1 hasilnya ini akan nanti diinput di dalam aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU. Dari 1-2 hari ini kita menerima berbagai informasi dan juga pengaduan bahwa di dalam aplikasi Sirekap ini ditemukan ada kelemahan. Kita tidak dalam rangka menuduh ada bentuk rekayasa, tapi kita melihat bahasa lebih sederhananya, kita menyederhanakan ini, kita menemukan ada bentuk kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi Sirekap ini. Apa kelemahannya? Berdasarkan bukti yang kami miliki di dalam input yang dilakukan oleh simulasi KPPS, kita melihat bahwa input hasil formulir C1 hasil itu jika diinput, saya kasih contoh misalnya itu nomor urut 193, nomor urut 293, nomor urut 393, ini karena simulasi jadi angkanya sama. Namun di hasil dari rekapitulasi aplikasi Sirekap ini kemudian terjadi kelemahan. Kelemahannya apa? Ada penambahan angka di salah satu nomor urut dan ada pengurangan di salah satu nomor urut. Ya. Kalau kami lihat berdasarkan bukti yang kami miliki ini kita bukan dalam rangka menuduh paslon lain, tetapi di simulasi yang kita dapat ini kenaikan itu terjadi di paslon 02 gitu ya, dan pengurangan itu terjadi di paslon 03. Ini hasil simulasi. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bukti-bukti yang kami dapatkan juga
maka kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi Sirekap ini kita melihat bahwa ini penting untuk diinvestigasi lebih lanjut ya, menjadi atensi daripada Bawaslu RI karena